Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syakira Alhamdania akan menjelaskan sejarah komputer dan perkembangannya. Komputer merupakan perangkat yang saat ini banyak dipakai di kehidupan sehari-hari. Dengan adanya perangkat komputer bisa digunakan sebagai membantu aktivitas dari manusia, sehingga memudahkan semua pekerjaan. Sejarah komputer pun terus berkembang setiap waktu hingga sampai kita rasakan sekarang ini. Hal ini memang telah terbukti dengan digunakannya komputer, apalagi di setiap lini kehidupan pada zaman sekarang. Tidak dapat dipungkiri memang manusia sekarang akan lebih cenderung bergantung terhadap komputer di setiap kegiatannya. Sejarah komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum dari tahun 1946 sampai 1959. Untuk komputer generasi pertama diciptakan oleh J. Presper Eckert dan John Mauchly di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Program ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942, namun dimulai baru di tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Untuk program ENIAC memiliki ukuran sangat besar. Pada peletakan programan ini saja memerlukan ruang seluas 500 meter persegi. ENIAC ini juga menggunakan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Ciri-ciri komputer generasi pertama. Yang pertama memiliki hardware ukuran yang jauh lebih besar serta memerlukan ruangan yang luas. Yang kedua, interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Yang ketiga, program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. Yang keempat, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. Yang kelima, membutuhkan daya listrik yang sangat besar. Yang keenam, perlu mesin pendingin karena cepat panas. Yang ketujuh, memiliki kapasitas simpanan yang kecil. Yang kedelapan, energinya lambat. Yang kesembilan, memakai konsep storage program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utamanya. Yang ke-10, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Ini adalah gambar komputer generasi pertama. Selanjutnya, sejarah komputer generasi kedua, transistor pada tahun 1959 sampai 1965. Dengan ukuran yang lebih kecil, komputer generasi kedua ini banyak digunakan di beberapa instansi, seperti universitas, perusahaan, hingga pemerintahan. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Sperry-Ren dan Stretch, serta menjadikan komputer dengan nama LARC. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom, dapat mengatasi berbagai data di mana kemampuan ini diperlukan oleh peneliti atom. Pada tahun 1965, hampir dari berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Ciri-ciri komputer generasi kedua. Yang pertama, telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi Fortran dan COBOL. Yang kedua, kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. Yang ketiga, menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Yang keempat, mampu memproses secara real-time dan juga real sharing. Yang kelima, ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. Yang keenam, kinerjanya lebih cepat. Yang ketujuh, daya listrik lebih kecil. Yang kedelapan, pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, tapi juga pada aplikasi teknik. Ini adalah gambar komputer generasi kedua. Kemudian ada sejarah komputer generasi ketiga atau integrated circuit pada tahun 1965 sampai tahun 1971. Komputer generasi ketiga ini menjadi komputer pertama yang dapat membuat operator berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini menghabiskan biaya yang lebih murah, sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Komputer generasi ketiga merupakan perkembangan melalui tahap yang sangat pesat dari komputer terdahulu. Komputer generasi ketiga ini muncul pada era 1964 sampai 1970. Dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer cepat panas, sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Ciri-ciri komputer generasi ketiga, yaitu yang pertama, listrik yang digunakan lebih hemat.
Yang kedua, software akan lebih meningkat. Yang ketiga, harga kian terjangkau. Yang keempat, memori memiliki kapasitas yang lebih besar. Yang kelima, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat. Yang keenam, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Yang ketujuh, komputer sudah dapat melakukan multiprocessing. Yang kedelapan, komputer sudah memakai visual display dan dapat mengeluarkan suara. Yang kesembilan, menggunakan penyimpanan luar seperti disket magnetik. Dan yang kesepuluh, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Ini adalah gambar komputer generasi ketiga. Kemudian ada komputer generasi keempat atau mikroprosesor dari tahun 1971 sampai sekarang. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan, sedangkan Apple mempublikasikan Macintosh pertama kali pada tahun 1984. Kemudian sistem operasi untuk dapat dijalankan dari perangkat komputer. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi keempat ini, seperti diciptakannya mouse, Graphical User Interface, atau GUI, sehingga komputer jinjing yang disebut sebagai laptop prosesor atau yang disebut CPU selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Ciri-ciri komputer generasi keempat yaitu yang pertama, dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Yang kedua, sudah dikembangkan dengan memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Yang ketiga, dipasarkan juga pada sektor perorangan. Yang terakhir, selalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemana-mana, seperti laptop. Ini adalah gambar komputer generasi keempat. Selanjutnya, ada komputer generasi kelima atau Artificial Intelligence, masa sekarang sampai masa depan. Ciri-ciri komputer generasi kelima yaitu komputer masih menggunakan teknologi LSI atau namun akan mempunyai banyak pengembangan. Yang kedua, memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. Yang ketiga, semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Yang keempat, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, berbicara, dan pastinya lebih canggih lagi. Yang kelima, bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Pada generasi kelima ini, sebenarnya masih tahap pembangunan, di mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat dengan berdasarkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan untuk dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon menggunakan bahasa yang digunakan manusia. Tidak cukup sampai di situ, komputer generasi ini diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya, serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Ini adalah gambar komputer generasi kelima. Terima kasih atas waktunya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.